Kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa sallim man tabi'ahu huda, amma ba'd. Ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, penulis terutama yang berbahagia, pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya hari ini sowan di hadapan panjenengan semua untuk suatu acara yang mulia, yaitu menebarkan Islam yang menurut saya merupakan anugerah bagi kita semua hambanya. Mudah-mudahan perjumpaan kita di majelis yang baik dengan niat yang baik dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Amin. Barokah, manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya lebih bersyukur karena saya di sini saingannya cuma sama kameramen. Lain kameramen saya ganteng sendiri. Alhamdulillah. Di samping saya sendiri bersyukur karena bertemu dengan Anda sekalian yang di Indonesia terkenalnya sebagai pahlawan-pahlawan devisa. Ya, Anda itu, tapi tidak penting lah. Yang penting sampai niatnya. Saya di samping bersyukur saya dapat sowan pada hari ini. Saya mengajak panjenengan semua juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama karena Anda semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu Allahumma alaihi sholli wasallam. alaihi. Anda dipilih, bukan kehendak sampean. Sekali lagi, mboten kajengi jenengan, mboten karepe jenengan, tapi Allah sing ngersakake. Amin. Ini ulama-ulama mengatakan adalah nikmat anugerah yang paling agung, bahwa kita dipilih oleh Allah untuk menjadi pemeluk teguh pengikutnya Rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sampai ini siapa? Saya ini siapa? Ini orang Malang pun yang desa paling. Dia potongan deh. Ini jenengan semua ini ada yang dari Kebumen. Apa-apa itu? Orang apa-apa? Tegal, Cirebon, Kuwait, Salatiga. Kalau sing Blitar, sama lagi. Kediri. Nggak ada yang dari Yaman, nggak ada. Dari Qatar nggak ada. Mesir nggak ada. Ini kok bangsa Dari Amerika pusatnya. orang jauh semua. Nih. Ya Allah. Waduh.
Jauh sekali dari tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh sekali. Bagaimana sampai ikut Rasulullah? Bagaimana? Nggak ketemu nalar. Lewat perahu. Jauh, melewati 7 samudra. Kalau dari Ponorogo mau ke Mekah. Dari Kebumen, dari Kendal. Melewati garis besar. Itu jauh sekali. 7 samudra. Jadi untuk dibilang tetangganya ya nggak bisa belas. Ini tetangganya Kanjeng Nabi. Selawatan terus ini. Enggak tetangga sama sekali, jauh. Mungkin masih family. Ada yang ponakannya apa? Ada. Apa minduan? Enggak. Enggak ada yang misalnya minduan ini Kanjeng Nabi, enggak ada. Ada guru saya. Tonggo ora. Ya durian tak terus yang ngono. Dulur. Mungkin kulitnya. Saya beritahukan kan kulitnya Kanjeng Nabi itu putih semua, putih merah-merah. Jadi kalau kena sinar matahari pipinya menjadi merah. Nah saya sampai ini kulitnya sawo bosok. Tonggo tidak, family tidak, nempel kulitnya tidak, mungkin hidungnya juga enggak. Rasul itu mancung, Mbak. Kita mancung tapi ke dalam. Mungkin bicaranya yang tidak. Kanjeng Nabi itu bicaranya menggunakan aksara abajadun, hawazun, atau yakun dan seterusnya. Saya dan Anda sekalian pakai aksara ono coroko, totosoro, mondoromo. Tidak bisa. Orang Banyumas anak lagi Kebumen suruh ngain nggak bisa, yang ngalahin dot ya nggak bisa, Ramadan ya ramlan, murtado ya murtolo. Kemarin ilatnya lain, kulupnya lain. Kita nggak perlu kecil hati. Kalau kita baca nggak bisa, hanya ngalahin terus. Ya nggak apa-apa. Saya sudah musyawarah dengan ulama-ulama se-Jawa Tengah pada waktu membahas ini. Bagaimana kalau ada orang baca Fatihah ngalahin? Saya bilang ya sah saja. Dan semuanya setuju. Karena memang duwine monggo botomo. Ain enggak punya. Loh kita enggak perlu kecil hati. Orang Arab juga enggak bisa kok bilang no. Enggak bisa. Berdoa kebalikannya begitu. Sana enggak bisa. Dulu waktu Butros Ghali, Sekjen PBB datang ke Indonesia, itu pidato di televisi didengarkan orang memperingati Muktamar Bandung. Dia pidato, dia orang Mesir, orang Arab, tidak kenal ngomong. Dia mengatakan di Muktamar Bandung. Saya tanya itu apa kok Bandung. Ini alumni Bandung tapi nanti ngomong. Kebalikan kita tidak punya ain, punya nyamuk. Tonggo tidak, family tidak, nempel kulit tidak, nempel hidung tidak, bahasanya lain sama sekali.
ikut Kanjeng Nabi. Coba ada yang bisa jawab enggak? Karena pilihan. Padahal ada orang yang tonggopet. Ngerti tonggopet? Ada yang orang ini tonggopet. Pamancer. Pamancer itu dia saudaranya ramane Kanjeng Nabi. Ayahnya Kanjeng Nabi Sayyidina Abdullah punya kakak dia. Benar? Tonggocer, pamancer, tonggopet, pamancer. Besanan 2 anak. Dia punya anak laki-laki 2, dikawinkan dengan putrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2, yaitu Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum ini diambil menantu oleh dia. Dapat anak laki-laki. Dah. Tonggopet, pamancer, besanan anak 2. Ketika ini diajak oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah Allah saja, dia bukan hanya tidak mau, tapi misui, mencaci maki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi sudah diperintahkan untuk berdakwah pada kerabat-kerabatnya, Kanjeng Nabi memanggil semua. Ya Bani Abdi Manaf, ya Al-Ban, kumpul semua di Bukit Sofa. Nah, dulu belum ada speaker, jadi naik ke atas bukit, panggil semua, datang semua, karena orang-orang pada menyintai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perilakunya, budi baiknya, kumpul semua, lalu Kanjeng Nabi mengajak mereka. Itu orang ini tadi yang tonggopet, pamancer, besanan anak 2 ini langsung miso mencaci. Ya Muhammad, ada sama tanah. Anu kamu be, wong tua itu kok kumpul mbok ngomong ini. Sampai apa pangeran bilang-bilang kok nyembah sing cita ini. Miso. Sudah kenal sama orang ini? Ini karena miso Kanjeng Nabi, misui Kanjeng Nabi mengatakan tabban laka ya Muhammad. Lalu turun ayat tabban. Jadi ini yang nama Abu Lahab itu tonggopet, pamancer karena dia saudaranya Sayyidina Abdullah, besanan anak 2. Begitu diajak Kanjeng Nabi, langsung anaknya 2 lanang-lanang ini yang suaminya Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum panggil, ceraikan istri kamu. Langsung dicerai. Ruqayyah dicerai kakaknya, Ummi Kulsum dicerai oleh adik. Yang nanti kemudian Sayyidatina Ruqayyah dikawinkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika kapundhut ngudun adiknya, lalu nguduni adiknya. Karena itu Sayyidina Utsman dijuluki Dzun-Nurain, yang mempunyai cahaya 2, karena menjadi menantunya Kanjeng Nabi 2 kali, yaitu Ruqayyah, dan itu jandanya anaknya Abu Lahab. Sekarang pertanyaannya, orang ngomong ini kok jadi gini? Apa enggak usah dikencengin, sudah bisa cukup. Jadi pertanyaannya sekarang, orang yang begitu dekat secara geografis tempatnya, tonggopet, secara darat dia adalah
paman, jabatan. Secara perpisahan dia bahkan mempunyai menantu dua dari anaknya Kanjeng Rasul. Bukan hanya tidak mau ikut Kanjeng Nabi, ketika diajak Kanjeng Nabi mencaci maki Kanjeng Nabi. Ini orang Ponorogo, orang Malang Desa, orang Kebumen. Kok ikut Kanjeng Nabi yang secara geografis jauh sekali? Tidak dong, kok tidak nempel apa-apanya. Kok iman pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda yang tanyakan profesor-profesor yang budak-budak, tidak akan bisa menjawab. Tidak akan bisa menjawab. Gimana orang yang sedekat Abu Lahab diajak Rasulullah mencaci maki, sedangkan kita ini yang jauh dari Kanjeng Nabi dari segi apapun itu ikut Kanjeng Nabi. Tanyakan sama profesor-profesor, pasti tidak bisa jawab dia. Akalnya nggak tahu. Tapi kalau ditanyakan saya, jawabannya gampang. Ya itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan amin loh, itu bukan turbo. Alhamdulillah. Makanya saya tadi mengatakan di awal bersyukurlah karena kita dipilih. Ini hidayah itu bukan oleh kiai, bukan oleh ustadz, bukan oleh mubalek, tidak. Hidayah yang dalam pengertian hati kita mau beriman itu bukan karena ustadz, bukan karena kiai, bukan karena mubalek, tetapi semata-mata Allah. Ini hak prerogatif. Mubalek kiai hanya bisa mengajak, tapi tidak bisa membuat orang terajak. Apalagi mubalek yang ngajaknya seperti tidak ngajak. Ada kan mubalek yang ngajaknya tidak seperti ngajak. Mungkin dia mungkin nggak ngerti maknanya ngajaknya ngerti. Disangkanya ngajak itu sama dengan perintah. Bukan. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya dakwah, ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini di kita dikacaukan sekarang. Padahal dari segi kata saja sudah beda. Dakwah itu artinya ngajak, amar itu artinya perintah, nahi itu artinya larang. Kerjakan itu amar, jangan kerjakan ini nahi. Coba tolong ngajak. Ayo ikut aku berlomong ngajak. Tapi kalau ngajaknya pecicilan, orang yang diajak itu udah gak mau dah. Nah ini diajak enggak. Ini bukan ngajak, itu ngancam. Yang ngajaknya seperti Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Yang ngajaknya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, itu tidak mesti bisa membuat orang terajak. Paham jenengan semua? Paham. Kanjeng Nabi itu bukan hanya balik yang pasif, bukan hanya ilmunya ecek-ecek, hanya lihat di Google. Kanjeng Rasul langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya menyeluruh, paripurna. Lesannya fasih sekali, wajahnya tersenyum, sehingga orang belum diajak sudah senang sekali mendekat kepada Rasulullah, apalagi diajak. Tapi kenyataannya Abu Lahab itu diajak mencaci maki. Makanya Allah berfirman kepada Rasulnya sendiri ini, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa mengajak orang, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun.
kalau sampean terutama Mbak Nulis, kalau ngajak orang sambil berdoa, ya Allah, saya mengajak baik pada orang, tapi saya cuma sekedar bisa ikhtiar mengajak saja. Yang bikin dia terajak mendapat hidayah untuk ikut saya adalah Allah, Engkau. Maka berilah mereka hidayah. Mubarak itu harusnya begitu. Tidak memaksakan. Tidak bisa, dipaksakan tidak bisa. Itu sudah dicontohkan dari dulu. Nabi Ibrahim tidak bisa mengislamkan ayahnya, mengimankan ayahnya tidak bisa. Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan anaknya. Nabi Lot tidak bisa mengislamkan istrinya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengislamkan pamannya sendiri yang tombol cerah. Apakah Kanjeng Nabi kurang fasih? Karena hak prerogatif Gusti Allah. Karena itu saya tadi dari awal mengajak panjenengan semua untuk bersyukur. Ini anugerah yang terbesar adalah kita dipilih oleh Allah. Nanti kalau Abu Lahab misalnya di sana kok protes, itu orang Kendal kayak begitu, kok panjenengan paling hidayah, saya kok tidak? Ya biar Gusti Allah itu mempunyai sifat antara lain semampu. Bahasa gaulnya semampu. Ya iya, dalam bahasa santrinya muridan. Tuhan menghendaki apa terjadi, tidak menghendaki. Ini yang tanam di sini supaya kita tidak kagetan dia apa kaget dia kan kita punya Gusti Allah kaget ada demo kaget ya Allah punya Allah kembali pada Allah, kita dipilih oleh Allah. Tak bisa Abu Lahab dan lain sebagainya tidak bisa menuntut, karena ini hak prerogatif Gusti Allah. Ini pertama. Syukur yang kedua, karena kita ikut pemimpin agung utusan yang namanya Nabi Muhammad SAW. Sudah kenal sampean? Semangatnya kayak belum kenal. Ini banyak orang Islam di Indonesia ini banyak semangatnya gak karuan tapi belum kenal. Itu gak bisa bayangkan semua mengenal bojone tapi gak kenal. Jadi dia seneng kok gak kenal. Yang keliru terus senang itu. Kalau orang seneng tapi tidak kenal itu payah itu. Dulu itu Allah yarhamha, istri saya itu mencintai saya sebelum ketemu saya. Jadi saya itu orang kuno, jadi dijodohkan orang tua, nggak seperti orang sekarang yang saya sendiri. Jadi kamu nanti akan saya kawinkan sama anaknya Kaji Basum. Ya segitu aja. Terus saya masih ngenyang, saya sudah mau lumayan maju waktu itu, masih ngenyang. Ya, saya mau, tapi saya minta izin surat-suratan. Itu maju pada waktu itu maju. Berani usul begini. Alhamdulillah diizinkan oleh kedua belah pihak, diizinkan. Saya di Mesir, calon istri saya di Jogja. Nah, karena sudah untuk izin, tak surat. Nah, saya itu dari dulu sudah ahli kalau bikin surat. Wah. Ada kawan saya dari Makassar ya. Sekarang jadi orang besar. Dulu itu
dia naksir tetangga. Terus saya dimintai tolong untuk membikinkan surat. Saya bikinkan surat, dapat balasan itu suwun nang saya dimasakkan ikan yang pindang, sing gorengan segala macam. Karena dia orang Makassar, ahli mbak masak, meskipun laki-laki. Surat dari ini yang ditaksir tidak dibuka. Saya buka, saya buka dan jawab sekali. Itu terus ada surat dari mana? Kasihkan saya jawabin. Ketika sana minta foto, baru dia kasih fotonya dia. Dan akhirnya dia jadi istrinya. Ketemu saya di Mekah pada waktu haji. Saya sudah sembunyi-sembunyikan, dia bilang sama istrinya, ini lo dulu yang bikinkan. Itu bikinkan orang, bayangkan saya nyurati sendiri. Kalau saya terkenal surat saya itu langsung nggak lama sudah dijawab. Biasanya laki-laki dengan perempuan itu kalau surat-suratan yang minta foto duluan itu laki-laki. Ini mungkin karena terpengaruh oleh tulisan-tulisan saya. Dia yang minta foto duluan. Minta foto lagi. Terus saya carikan foto saya yang kebenaran. Akan ada foto yang tidak kebenaran. Biasanya yang diposting sih kebenaran. Kalau kirimkan foto saya yang kebenaran. Wah, bakal. Ternyata bukan tulisannya saja, orangnya juga cakep luar biasa. Walhasil cepet-cepetan saja langsung pulang kawin. Kita cepet-cepetan. Begitu saya pulang kawin. Karena dia sudah termehek-mehek dengan maka semua saya ini diselidiki sebenarnya. Waktu pertama kali bangun rumah itu berduaan di rumah itu namanya waktu keluar pertama kali itu bulan madu bukan bulan madu malam pertama zaman kuno ya pokoknya mama lah kalau dari mama dia itu bikinkan saya masakan opor itu sampai bayangkan buketnya baru 2 orang kok kelopon loh ayam kampung disajikan di depan saya itu saya ngicipi cuma 1 sendok langsung nangis terus wadul ke mertua perempuannya yaitu ibu saya nangis terus-terusan nangis betul gelu-gelu Mas Mus itu keterlaluan saya ini bikinkan opor Bu kelapanya 2 saya parut sendiri ini biji saya masih kena parut ayam kampung resepnya dari Femina kenapa cuma diicipi bisa sendok ini nanti yang makan siapa mertua perempuannya itu karena dia ibu saya
Jadi ketawa malah ketawa. Nah, gue kira takon-takon sih. Kamu ini nggak bertanya-tanya dulu. Bojomu kuwi, suamimu itu paling nggak suka dengan sayur-sayur yang ada santannya. Kok sambelnya jeruk mulai? Tak salah aku. Dijajal tenang sawakul mantek kabeh dino nyambel. Ini contoh orang yang termehek-mehek cinta tapi dia tidak mengenal dulu. Mestinya dia mengenal dulu aten-aten saya apa, senangnya saya apa. Terus sebaliknya laki-laki ujug-ujug seneng mbek bojone tapi ora kenal aten-atene bojo. Oh. Di etalase ada rok span warnanya merah menyala. Terus langsung aja dibeli. Harganya 1 juta. Enggak peduli karena cinta. Kecil 1 juta. Dihadiahkan. Ini Dik, saya hadiahi rok model Perancis. Warnanya dibun seragam. Istrinya ya bilang terima kasih, tapi terus roknya tinggal melapis tega. Karena dia ternyata dengan sepan tidak senang sama sekali, apalagi warnanya merah menyala. Jadi suami maupun istri harus kenal sama, tidak hanya mengandalkan cinta. Cinta harus kenal. Orang banyak mengatakan cinta Gusti Allah, tapi tidak kenal Gusti Allah. Akhirnya terus jangan ini mau tinggal melapis sepeda. Nah ini kenal Kanjeng Nabi enggak, kamu senangnya bukan main. Selawatan kaya ono semanate sampai mengundang jauh-jauh dari Solo, Habib Syekh, suaranya mentul-mentul itu. Ditanya kenal apa enggak sama Kanjeng Nabi? Enggak kenal, betul gimana? Sekarang saya kenalkan supaya sampai lebih mantap menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara fisik itu tidak ada yang menyerupai gantengnya Rasulullah. Kok yang terkenal kok Nabi Yusuf? Kok bukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Sama saja dengan orang-orang yang kasmaran itu, kalau menyamakan wajah kekasihnya itu bagaikan bulan purnama. Tidak ada yang mengatakan wajahmu bagaikan matahari. Nabi Yusuf ibaratnya bulan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW matahari. Sinar bulan adalah dari matahari. Kenapa orang tidak menyebut Kanjeng Nabi Muhammad sebagai yang tertampan, tergantung? Karena orang melihat wajahnya sudah silau. Gantengnya Kanjeng Nabi paling ganteng. Ahsanal khalqi khalqan wa khulqan. Secara fisik maupun secara akhlak, Kanjeng Nabi adalah yang terindah. Khalqan wa khulqan. Ganteng itu apa sih? Cantik itu apa sih? Cantik itu apabila sesuatu terletak pada tempatnya. Sesuatu terletak pada tempatnya, itu cantik. Hidung terletak di tempatnya. Bibir terletak di bibir. Mana? Kenapa?
saya buat dada. Karena tempatnya di dada. Coba kalau tempatnya di dengkul, tak mungkin ada yang meninggal. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu semua terletak pada tempatnya dan secara proporsional. Artinya tempatnya pas di situ. Bibirnya juga pas. Orang menjadi tidak cantik itu karena hidung dengan mulutnya terlalu dekat misalnya, atau terlalu jauh. Mata dengan telinga terlalu mepet, atau terlalu jauh. Itu yang menyebabkan orang nggak ganteng, nggak cantik. Kalau letaknya pas, proporsinya juga pas. Nah, Kanjeng Nabi itu begitu. Jangan tanya tentang akhlak. Sampai buka di Al-Quran, mulai dari Fatihah sampai minal jinnati wan nas, tidak akan menemukan satu ayat pun yang memuji Kanjeng Nabi gantengnya. Padahal saya katakan tadi gantengnya melebihi Nabi Yusuf. Tidak, ilmunya padahal ilmunya kayak begitu. Ilmu sebelum terciptanya alam sampai kiamat beliau tahu, tapi tidak dipuji oleh Allah soal ilmunya, apalagi soal pangkatnya tidak. Yang ada di dalam Al-Quran pujian Allah kepada Rasulnya adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Kanjeng Nabi itu disebut Allah sebagai yang memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang agung sekali. Kita beruntung mengikuti Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hanya ganteng, akhlaknya bagus, tapi beliau manusia. Manusia. Kita manusia. Ini anugerah Allah juga yang besar, bahwa sebagai manusia kita diminta mengikuti manusia. Seandainya kita ini disuruh mengikuti malaikat, bahaya itu. Bahasa kebumennya kencat terus. Karena malaikat tidak bisa, tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak minum. Kita mengikuti malaikat yang tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kencang terus. Kita diminta untuk mengikuti pemimpin yang manusia, yang mengerti manusia dan memanusiakan manusia. Ini sudah luar biasa. Sekarang juga banyak pemimpin yang kita itu manusia, kelihatannya manusia, tapi nggak ngerti manusia. Diundang Mbah Kiai itu ada, diundang Ustaz. Disuami gayanya juga nangkring-nangkring. Ya, kita coba. Apa? Ini Ustaz, saya ini sumpah terus dibilang, ya, sebagai duta-duta tenaga kerja di Hongkong ini, aku terbayang-bayang suami saya terus. Bagaimana supaya saya anteng di sini, bisa kerja dengan baik, tidak pernah sumpah, mikirkan suami, mikirkan majikan, bagaimana? Begini ya, kamu kalau habis sholat baca ayat kursi 15.000 kali. Kamu baca habis sholat 15.000 kali ya. Ini namanya orang kita
sifatnya manusia tapi tidak ngerti manusia. Dikiranya manusia itu seperti dia semua. Kalau tidak seperti dia bukan manusia. Ini banyak sekarang itu pemimpin yang begitu, yang menganggap manusia itu seperti dia, kalau tidak ya tidak manusia. Kalau dia kuat 15.000 kok ini harus kuat. Lah bagaimana yang tanya ini Fatihahnya aja masih beratur-beratur. Suruh baca ayat kursi 5.000 semaput loh. Ayat kursi yang sehat. Nanti dibaca kursi. Ini namanya orang sehingga Nabi Musa itu kekuatannya seberapa? Enggak model harus begini, harus begitu, disesuaikan mampuannya dia. Tidak, manusia itu macam-macam. Nabi manusia yang manusia. Manusia itu ada yang tingkat TK, bahkan tahun sekarang. Ada yang tingkat SD, ada yang tingkat SMP, ada yang tingkat SMA, ada yang perguruan tinggi, ada yang tidak iya, ada yang sanawiyah, ada yang aliyah, ada yang perguruan tinggi. Ini pengakuannya harus beda. Masa anak TK, kan? Anak TK terus ditanyai soal matematika yang tinggi-tinggi itu, kelengar dia. Kanjeng Nabi itu ngerti manusia. Memanusiakan manusia. Banyak sekarang pemimpin yang manusia kelihatannya, tapi tidak memanusiakan orang. Kalau orang itu marah, dia kaya, dianggap yang barat itu pendapat dia manusia. Dia punya pangkat sedikit, rakyat jelata dianggap setengah manusia. Dia pintar sedikit, yang bodoh-bodoh dianggap kurang manusia. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW memuliakan semua manusia. Kenapa? Karena Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan manusia, titik. Tidak bajunya, tidak atributnya, tidak pangkatnya, tidak kedudukannya. Manusianya itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kemudian ada manusia kok tidak mulia, itu dirinya sendiri yang merusak kemuliaan dirinya sendiri. Makanya Kanjeng Nabi memanusiakan manusia, ngerti manusia. Nabi mengerti. Makanya coba sampean golek, sampean cari perintah-perintah Kanjeng Nabi itu, sampean cari mana yang memberatkan sampean. Sampean katakan kepada saya, memberatkan sampean dalam pengertian memberatkan manusia secara normal. Ada orang yang tidak normal. Kon ngono ae, wah berat sekali ini. Padahal kabeh wong muni enteng, ini berat. Yang normal. Apa perintahnya Kanjeng Nabi yang terasa berat? Syahadat, salat, salat sampai saya perkirakan tidak sampai 5 menit lah. Kalau nggak percaya nanti kalau sholat dulu tak tunggu nanti. Coba umpamanya kok bisa diwakilkan pakai bayar. Siapa yang mau nyelotkan duit saya? Tak bayar $50 Hongkong. Nanti kan rebutan orang. Aku karena ringannya. Puasa berat. Wah kita itu bayi masih TK udah kuat puasa, berat apa? Wong kalau lapar terus tidur. Tidur katanya Kiai, namun shaim ibadah.
Tidurnya orang puasa itu ibadah, enak banget. Ya memang enak. Jadi umatnya Kanjeng Nabi enak. Apalagi zakat itu hanya yang punya, dan itu hanya 2,5% paling banyak. Itu jauh lebih kecil daripada bonusnya maklar itu yang hanya modal abang itu. Sini mau jual kacamata dijualkan ke sana. Itu 5% sampai 10% loh. Menurut saya. Dan yang tidak punya sampai jumlah tertentu tidak wajib zakat itu. Haji untuk yang mampu, yang tidak mampu ya tidak wajib. Anda jadi ziarah ke Masjid Rumah, Masjidil Haram nggak punya duit. Dan lebih tidak berat lagi, lebih enteng lagi, karena semua perintahnya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diembel-embeli semampumu. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kuperintahkan kepadamu sesuatu perintah, kerjakanlah semampumu. Jadi kadang-kadang orang nggak ngerti, disangkanya Kanjeng Nabi perintahnya harus dilaksanakan. Bagaimanapun juga, kamu nggak bisa yuk isak-isak no, enggak. Dulu itu ada, saya punya kawan kaya raya, rumahnya 3, mobil sedannya 1, jeep 1, truknya 4, selepan 5, istrinya solita, lantai, agak juta. Tiba-tiba dia datang ke saya, Kiai, saya ini sampai sedih tahu ya, saya ini orang kaya, cuma semuanya ada. Saya punya rumah 3, punya sedan, punya jeep, truk 4, punya selepan 5, istri saya cantik dan ahli ibadah. Terus kenapa saya ini tiba-tiba sumpah tidak jelas sebabnya? Atau sumpah gitu aja, peteng, tidak jelas. Karena dia ngomong begitu, saya tebak ini orang, dia ini puasa Senin Kemis, sugih, bojone ayu, ini ahli ibadah, dia puasa Senin Kemis. Dia kok wadul katanya sumpah tanpa tahu dari mana ini arah sumpahnya. Tanya kepada saya. Jadi saya tebak, mungkin begini, sampai ini sholatnya yang perlu ditingkatkan mutunya. Kalau kemarin sampai sholatnya ngelamunnya 90%, dikurangilah ya tinggal 80%. Nanti kalau sudah sampai sedikit ngelamunnya itu, wah, sudah tidak ada yang membuat rusuh hatimu, tidak ada, semuanya tenang. Ini gara-gara sholat sampai yang mutunya masih perlu ditingkatkan, saya kira. Saya bilang begitu, tahu-tahu dia bilang, loh, kalau sholat saya memang belum ngerjain. Buat dari lain. Saya kan heran, sampai ini gimana? Oh, so Senin Kemis, bojone kayak ngono ibadah. Kok orang sholat gimana? Dia bilang, loh, kalau puasa kan tinggal tidak makan dulu aja. Nah kalau sholat itu saya cuma bisa pakai kartu. Sampai ini gimana? Sholat itu bacaannya pakai kartu itu. Masa Kiai? Sampai saya Kiai kok sampai masak. Ya enggak, saya enggak percaya. Kalau saya sampai enggak percaya, tanyakan Kiai-Kiai seluruh dunia lah.
sholat itu yang wajib bacaannya pakai tangan. Dia masih ngeyel. Itu saya lihat kalau sujud itu ada umi-umi. Nah saya bilang, loh sampai umi-umi juga boleh. Nah, apa yang saya umi-umikan? Loh orang-orang sih umi-umi no. Kalau nggak ada ya harus umi-umi. Yang mau kok sujud umi-umi kan ada yang di umi-umi. Jadi apa namanya? Ada yang orang itu nyangka bahwa sulit sholat itu. Karena itu menghadapi orang itu harus ngerti orangnya. Jangan terus nggak sholat jahanam. Itu lihat dulu. Ada orang yang rumah misalnya itu sholat itu harus pakai sarung. Ada dia tidak punya sarung. Masa kan nggak sholat jahanam dong ya? Jangan begitu. Kenapa kalau nggak sholat tanya? Kenapa nggak sholat? Saya nggak punya sarung. Belikan sarung. Ini tak kayak sarung. Penanganan kalau itu macam-macam. Jangan tuh ambil nyamuk. Ini sudah jangan. Ini sudah nongol. Anjing itu, masya Allah. Tahu manusia semua ngerti manusia. Bahkan Kanjeng Nabi itu bukan hanya ngerti manusia, tapi tidak ingin umatnya ini berat. Ada dawuhnya Kanjeng Nabi benar. Laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan mereka untuk sikatan setiap akan sholat. Mereka tahu kalau umatnya mesti keberatan ya. Sikatan sedino ping siji itu tahu. Kanjeng Nabi begitu bijaksananya. Jadi tidak memerintah. Seandainya Kanjeng Nabi itu kok pemimpin sekarang ini langsung diperintahkan gitu saja tanpa melihat kondisi umatnya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad karena mengerti manusia siapa umatnya ini, maka perintahnya tidak ada yang memberatkan kita. Apalagi perintahnya selalu diembel-embeli semangat. Dan ini bukan pikirannya Kanjeng Nabi sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di Al-Qur'anul Karim berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Takwa itu semampu kita. Sampai bisa bacanya Fatihah. Saya bilang sama kawan saya, jangankan sampai bisa baca Fatihah, sampai tidak bisa baca Fatihah, bisanya baru Allahu Akbar. Itu sudah hasil sholat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar lagi. Sami Allah belum bisa. Allahu Akbar lagi. Mantap Allahu Akbar lagi. Misalnya ngomong. Tahu kalau Allahu Akbar akeh sing dorong. Mergo gawene dienggo demo. Kalau belum bisa apa-apa, misalnya cuma itu ya baca saja. Lebih enak lagi kalau sholat bersama-sama jamaah di mushola atau di masjid. Udah kurang-kurangnya biar ditanggung sama imamnya. Jadi jangan pertentangan lah, jangan pertentangan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, kalau seandainya Kanjeng Nabi itu disuruh pilih ini berat, ini ringan, asal kedua-duanya tidak dosa, Kanjeng Nabi selalu memilih yang ringan. Dulu ada yang genem-genem merasa bahwa Kanjeng Nabi ini kok mau gitu tok yang ibadah ini. Panggil Kanjeng Nabi, saya ini Rasul, utusan Allah. Kalau takwa-takwaan kamu nggak apa-apanya dengan saya. Dan apa namanya? Kalau orang itu berilmu, itu lebih enteng lagi, lebih
gandeng lagi. Makanya kita diwajibkan mencari ilmu tidak harus di sekolahan. Saya selalu mengatakan teruslah belajar. Berhenti sekolah boleh, berhenti belajar jangan. Artinya berhenti mondok boleh, tapi ngaji jalan terus. Ngaji di mana saja. Karena semakin pintar sampean, semakin banyak pahala sampean. Sama-sama tidurnya, makan bahkan tunggal bantal, tidur sama-sama tunggal bantal. Ini yang satu bisa dapat pahala, yang satu bisa malah untuk pentung. Kenapa? Karena yang satu ini pintar. Mau tidur ditanya, kamu kok tidur jam sekian? Ya nanti supaya tengah malam saya bisa bangun untuk sholat tahajud dengan 5. Tidurnya melorotnya enggak apa-apa. Sementara yang satu tidur karena menghindari sembahyang Isya. Jadi ini sama-sama ke pasar, sama-sama nyambut gawe, sama-sama punya majikan, beda-beda. Hitungannya beda-beda, tergantung niatnya. Sampai di sini mau jadi guru, mau jadi apa, niatnya dipasang yang bagus supaya kerja sampai bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Itu saya bekerja untuk keluarga saya, supaya keluarga saya bisa sejahtera, bisa beribadah dengan baik tanpa terganggu dengan periuk yang jomblang tadi. Itu dengan niat nyambut kayak sini nanti pulang celengi ya, aku jadi orang kaya, nenek aku biar ayo dong. Niat itu kita pasang yang baik, semuanya akan jadi baik. Jadi ada amalan yang kelihatannya amalan dunia, tapi sebetulnya ini akhirat. Seperti sampean yang bergawe, tapi dengan niat seperti tadi yang saya katakan, niat mencarikan nafkah keluarga dan seterusnya untuk ibadah kepada Allah Taala. Dengan niat yang tadi itu. Jadi maka ada yang kelihatannya akhirat, tapi sebetulnya tidak ada akhiratnya belas. Misalnya kayak baca Quran di MTQ, kelihatannya baca Quran, tapi niatnya kan bukan boleh ridho di Gusti Allah. Niatnya apa? Piala, bukan pahala tapi piala. Kalau tidak percaya tanyakan aja sama yang ikut-ikut itu. Sampai tak ikut mana? Kenapa? Mencari juara 1. Jadi ada amalan-amalan yang kelihatannya akhirat, tapi sebetulnya dunia. Ada amalan-amalan yang kelihatannya dunia, tapi sebetulnya akhirat. Ini ilmu yang ini. Jadi sampai jangan berenang dengan tampilan-tampilan itu. Tampilan saja ini ke orang akhirat. Udah lihat akhirat sekali lagi. Ya, jadi itu semua di sini. Jadi Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah tidak melihat baju, tidak melihat warnamu, tidak melihat kamu, tapi melihat hati. Jadi ini tadi sudah anugerah yang berapa tadi? Jadi kita harus bersyukur sekali bahwa kita pertama dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilih, bukan kita yang pilih.
Yang kedua, kita bersyukur karena kita dipimpin oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang manusia, yang ngerti manusia dan memanusiakan manusia. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngimami salat, bukan hanya sholat Jumat dan sholat Id saja. Sholat dia fardu itu Kanjeng Nabi ngimami itu sampai wafat. Absen cuma sekali dah 2 kali, yang ketika sakit keras itu, dan diwakili oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Selama beliau ngimami, beliau khutbah Jumat, itu dah ada jamaah yang gerendengan ngerasain sembahyang waktu ini, nggak ada makmum yang sembahyang kok presnya, nggak ada jemaah yang khotbah kok level, nggak ada. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tahu, manusia tahu. Dulu ada sahabatnya Kanjeng Nabi, sahabat dekatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalian sudah kenal Pak belum ini. Namanya Abu Dzar. Mu'ad bin Jabal. Ada santrinya Kanjeng Nabi yang dekat dengan Kanjeng Nabi, namanya Mu'ad bin Jabal. Suatu ketika Mu'ad bin Jabal ini ngimami sholat Isya. Habis sholat, jamaah ini ada sebagian yang demo ke Rasulullah SAW. Rombongan matur Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri jenengan ini, kalau bahasa Jawanya gitu, santri jenengan ini ada apa? Ini sahabat panjenengan Mu'ad bin Jabal ini. Iya, kenapa Mu'ad bin Jabal? Ini tadi kita kan jamaah Isya pada beliau, dia jadi imam, kita makmum terus. Nah, dia rakaat awal itu menghatamkan Al-Baqarah. Rakaat kedua yang menghatamkan surat Nisa. Ini dengkul masih. Itu kalau sampai yang jadi makmum semaput semua. Ini enggak, masih terus melanjutkan, tapi terus fatul Kanjeng Nabi. Tapi kan Kanjeng Nabi itu pemimpin yang bijaksana, cek and recheck. Mu'ad bin Jabal dipanggil. Apa betul sampean tadi imami Isya? Iya Kanjeng Nabi. Apa betul rakaat awal sampean mengatakan Al-Baqarah? Iya Kanjeng Nabi. Rakaat kedua An-Nisa? Iya Kanjeng Nabi. Baru dimarahi. Tidak diulang, tapi dimarah. Jadi tidak selalu yang dowi. Nyatanya itu dia mau juga dia nanya, sampai ini gimana? Jangan bikin fitnah. Sampai ini sembahyang dikit itu orang banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang meninggalkan pekerjaan, ada yang ditunggu penggawean, ada yang ditunggu anaknya, macam-macam. Kalau sampai sembahyang sendirian, nantamkan Quran belum percaya, tidak masalah. Tapi kalau sampai diikuti oleh orang banyak, sampai harus memperhatikan orang banyak itu, harus nayomi. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang ditunggu pekerjaan, ada yang kelaparan, belum makan sudah kapan jadi tidak asal. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama ngimami tidak pernah ada yang komplain, tidak pernah yang protes terlalu panjang atau terlalu pendek. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tahu. Maka pemimpin itu seharusnya harus tahu yang dipimpin siapa saja,
sarep kabeh dhewe. Wah, sudah setengah 4 ini. Nanti asalnya jam berapa ini? Ini jam berapa di sini? Ini kan jam berapa? Jam berapa? Jam 12. Jadi 5 menit lagi gini. 30 menit. Apa namanya? Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga menganjurkan kita itu kalau apa namanya supaya bisa melatih orang banyak itu kita harus di tengah-tengah ini. Apa saja yang Anda lakukan yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu misalnya seperti ini. Ini tengah-tengah. Kan terus. Pakai ini loh, Gus. Jadi tengah-tengah itu ibaratnya begini. Sikap kita yang paling baik itu di tengah-tengah ini dalam segala hal. Dimatikan aja kalau enggak. Supaya enggak bengong. Ya. Kalau sampean di sini ada yang nyodok dari sana, sampean enggak apa-apa. Yang nyodok dari sini enggak apa-apa juga. Tapi kalau sampean di sini disodok jatuh sampean. Demikian pula kalau sampean di sini disodok jatuh lagi. Kalau sampai di sini, kawan sampai yang di sana akan mengatakan sampai terlalu jauh dari saya. Kalau sampai pemimpin sampai di sini, maka rakyat sampai yang di sana akan menganggap sampai terlalu jauh dengan mereka. Baliknya kalau sampai di sini, yang di sana akan menganggap sampai yang terlalu jauh. Tapi kalau sampai di sini, sana tidak menganggap jauh, sana tidak menganggap jauh. Ada suatu ketika seorang kiai ngimami masjid, ngimami tarawih. Pada waktu ngimami tarawih itu belum selesai tarawihnya, itu santri-santrinya sudah gelengan. Ini kalau terawih begini ya alamatnya nggak sahur kita ini. Gelengan tapi kiainya dengar. Jadi selesai terawih terus lurah pondok itu pemimpin pengurus pondok itu banyak pengurus pondok itu panggil. Istilahnya di pesantren itu lurah pondok panggil. Sesuk besok kamu aja yang imami. Sudah pakai. Alah, kiranya saya tidak dengar. Makanya kalau perawat seperti ini nggak sahur dalam waktu ini. Kamu aja besoknya orang pondok yang imam terawih. Habis terawih, orang-orang kampung yang ikut terawih itu sowan sama kiai ini. Kiai pamit kiai. Tidak ada. Saya nggak mau terawih sini lagi, besok akan pindah cari langgar yang baru. Wah, imamnya ekspres kiai. Saya belum rukuk, imamnya
kabeh. Jadi memang harus ada seni bagaimana yang tua tidak merasa berat, yang muda tidak terlalu lama. Maka kita sendiri di Al-Quran disebutkan umatan musaqqah, umat yang tengah-tengah. Jangan berlebihan dalam segala hal. Makan berlebihan itu bisa lapor. Yang sedang satu piring lah, kalau piringnya kecil. Kalau piringnya kecil ya, kalau tengah nggak apa-apa, masih sedang. Minum sedang saja. Botol 8 liter sehari masih sedang. Tapi masak sedikit itu ya. Berpakaian juga sederhana aja, jangan berlebihan, tumpuk-tumpuk kabeh diumpuk. Dalam makan dipakai semua. Jadi soalnya kabeh, lagi anak kabeh jadi ora iso. Mosok duwe kabeh. Apa lagi? Senang, ya sejenak saja, jangan berlebihan. Apalagi benci, juga jangan berlebihan. Kalau memang harus benci dalam musuh, jangan berlebihan. Masa karena benci tuh ketemu sini terus disebuli. Allah. Cinta, benci, jangan berlebihan. Cinta sama suami ya boleh saja, makanya suaminya sendiri sampai puji saja undur langit itu masih setengah. Kayak suami yang berantem keluarga beli musik kayak Yusuf Allah pawahan ini kayak Brontosen. Terserah sampai belum apapun itu masih dalam taraf sedengan. Tapi jangan berlebihan terus membandingkan dengan suaminya kawan. Suamiku hebat, ini bahkan namanya itu yang bikin kata itu membandingkan miliknya dengan milik orang lain. Nah dia seleranya memang dhuwur jlongge. Kok dilunung bojo pun dhuwur. Bojomu kuat kayak botol Coca-Cola. Nah itu yang malah itu kali sampai ibadah pun jangan berlebihan. Ibadah berlebihan gimana? Poso maghrib gak buka. Itu berlebihan. Terus dong poso maghrib buka. Buka. Kayak santri yang nyarahin maghrib buka. Lalu santri lawas buka untuk apa? Orang buka aku malah bener bulas. Sedang saja dengan dalam segala hal sampai insya Allah enak. Ditarik supaya begini jangan mau lah aku ini tenang terus bawahnya. Karena ada resetable dalam bahasa kotanya itu ada resetable. Karena aku di aku seksorin, di aku seksorin. Aku naik ke mana yang berlebihan di situ. Karena masih aku tidak paham. Semua kau ini hidup situ aku tidak paham. Tawasud wali bidal istilahnya, jadi tengah-tengah dalam segala hal ini semakin tidak usah pertentangan, tidak usah. Gusti Allah itu dapur ada yang di dapur kok kayaknya dapur kita
tahu siapa kita itu ya. Ya Allah, kita tahu. Apa ini? Untuk merokok ya, udah. Macam-macam. Ada. Gusti Allah itu Maha tahu hambanya itu. Tidak usah pertentangan, tidak usah pertentangan. Banyak yang pertentangan. Menghubungi Gusti Allah sendiri. Gusti Allah pertentangan, kok dia pertentangan? Tidak ngaji ini dia. Kenal kalau Gusti Allah ngomong. Gusti Allah Ta'ala itu salah satu asmanya Syakur. Gusti Allah itu Syakur. Sudah pernah dengar ya Syakur ya? Misalnya baca 1000 kali. Wah, Masya Allah. Ya Syakur, ya Syakur, ya Syakur, ya Syakur. Ya Syakur. Ya Syakur cok yang saya ulang. Enteng gak boleh. Ya Syakur, ya Syakur, ya Syakur. Kalau punya butuh apa-apa, supaya suaminya tetap menyintainya. Ya Syakur, ya Syakur, ya Syakur, ya Syakur. Ya Syakur itu artinya apa? Yang maha bersyukur, Gusti Allah bersyukur. Apa aja ya? Maha apa? Maha nerima dia. Iku mesti tahu mau aku ning gitu. Mohon nerima. Maha nerima itu artinya tidak seperti kelompok si nonton itu kayak majikan sampean harus begini. Ini kayak surat orang peduli. Itu sebenarnya bukan syakur. Gusti Allah Ta'ala itu syakur. Kalau memerintahkan sesuatu, sampean lakukan sekuat tenaga sampean. Tidak berniat menentang, maka diterima oleh Allah Ta'ala. Diterima oleh Allah Ta'ala. Itu syakur. Aku mau coba usai. Walau dolim begini ditompo orang oleh Gusti Allah. Asal tidak sudah sampai usahakan walau dolim bisanya lidahnya dolim diterima Allah. Bukan mau coba alaihim tapi ngalaihim. Oh sudah di paksa-paksa nggak bisa ngalah saya. Alaihim ngalaihim, alaihim ngalaihim. Di pokok kalau Gusti Allah itu syakur, mohon terima kasih serap pokok, manjeli laku ngono ya. Kanjeng Nabi dawuh sadidu wa qaribu. Pas-pasno, sadidu itu ngincer. Apa bahasa Indonesia nya ngincer? Ngintip. Bukan ngincer. Membidik. Bahasa Indonesia ngincer. Membidik. Kalau Jawa ngincer, bahasa Indonesia ngincar. Itu kalau ada perlombaan memanah, Membidik. yang disasar itu adalah seperti apa? Bulatan empat nyamuk itu. Yang tengah bulat sekali. Yang diincar itu nih tengah posisinya. Kita diperintahkan untuk ngincer. Ngincer itu harus ngepas-ngepaskan supaya dapat. Saat itu bapak ibu, wes diincer ke orang yang pas, ya cedak-cedak itu nggak apa-apa. Bakar itu lebih baik ngincer ngepas tapi kurang pas. Lebih baik begitu daripada tidak ngincer sama sekali pas. Ini namanya betulan. Nggak acik. Kita ngepas-ngepaskan. Kita sudah belajar caranya sholat, bagaimana melakukan sholat sudah kita baca. Diri orang kurang-kurangnya Gusti Allah asyakur menerima diterima. Gitu. Ya, jadi ini yang terakhir tadi saya lanjutkan supaya tengah-tengah Cak Madyo masih berlebihan. Jadi ceramah barang
sekian nanti kurangnya kalau kebanyakan nanti humor nanti. Jadi sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Saya mendoakan mudah-mudahan sampai kuat lahir batin. Amin. Paling rezeki jembar. Amin. Barokah. Amin ya Allah. Imannya tetap terjaga. Amin. Tetap diakoni mati kan Nabi Muhammad. Amin. Makin tundur bisa membahagiakan keluarga. Amin. Dunia akhirat. Amin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya biasanya tidak sampai yang ini. Kalau ceramah cuma sedikit-sedikit, setengah jam paling. Tapi tidak jam lebih karena ya dicucuk lah ngakuin ini jadi. Biasanya setengah jam. Itu Allah yuwafiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin wa Indonesia wal Indonesiin wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.